Roda kecewa dengan performa pemain pengganti. Meskipun Persib berhasil menang lawan Maluku United dengan clean sheet 2-0 ya, tetapi Bojan Hodak tidak puas dengan pemain pengganti. Ya, Bojan memasukkan Adam Alis di menit ke-67 ya. Kemudian Melson 5 di menit ke-80 ya bersama Rian Kurnia. Terus Hen Hardiana dan Ahmad Jufrianto di menit ke-90. Jadi alasannya adalah instruksi yang diberikan oleh pelatih atau Bojan Hodak itu tidak diterapkan oleh para pemain. Terutama Melson 5 sama Rian Kurnia memberikan instruksi agar pressing di garis pertahanan lawan. Ya, jadi guna pressing di pertahanan lawan itu agar ada jeda di pertahanan Persib agar tidak terus dilakukan serangan bertubi-tubi dari Maluku United. Karena Maluku United kan menurunkan Fritz Butuan sama Yakub Sayuri ya. Keduanya permainannya sangat cepat dan Fritz Butuan juga kan pernah main di Persib ya. Larinya sangat kencang, shootingnya sangat bagus. Jadi pergantian yang dilakukan oleh Bojan Hodak ini malah jadi merusak permainan atau irama tim Persib ini ya. Tapi ada hal yang masih bisa dimaklumi karena jadwal padat yang dilakukan oleh para pemain. Jadi dengan adanya jadwal padat ini ya tetap pelatih mengapresiasi bahwa Persib masih bisa memenangkan pertandingan ini ya. Ya, jadi dengan kemenangan ini Persib bisa mendekati Persebaya ya, meskipun berbeda 4 poin saja. Tapi Persib ada satu permainan yang belum dimainkan, yaitu melawan Bali United yang ditunda karena adanya ACL 2. Dan juga Persib bisa menjauh dari kejaran Persija Jakarta yang berada di posisi ketiga dengan perbedaan 4 poin saja. Mungkin Bobota tahu pada momen Melson 5 masuk, ya kan? Nah, terus berbarengan sama Mark dan malah menjatuhkan Mark seperti lawan padahal temannya sendiri ya. Itu kocak ya. Ya, dengan kemenangan ini berarti Persib itu masih belum terkalahkan ya. Nah, ini satu-satunya klub di Liga 1 yang belum terkalahkan di musim ini. Dan fakta menarik lainnya, David da Silva sudah mulai bermain full ya. Tidak seperti pertandingan-pertandingan selanjutnya yang selalu dimainkan di babak kedua ya. Nah, karena memang melihat Bojan Hodak itu sudah melihat bahwa David da Silva sudah betul-betul fit. Bahkan David da Silva berhasil mencetak gol kedua Persib ya setelah umpan dari Tyron Del Pino ya. Dan itu sangat bagus, lepas dari perangkap offside dan berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper ya. Dan menceploskan dengan sangat baik. Biasanya kalau pemain lokal itu agak susah tuh seperti itu ya, selalu keblok gitu. Tapi ini dengan santai, dengan tenang gitu, David da Silva bisa memanfaatkan peluang ini menjadi gol. Ya, kita kembali dulu ke menit keempat ya. Sebelumnya Persib Bandung kan pernah mencetak gol di situ di menit keempat itu, yang dilakukan oleh Tyron Del Pino, di mana crossing atau tendang sudut ya dari Mark itu langsung kotak penalti dan Tyron Del Pino itu bisa mencetak gol. Nah, tapi apakah ini kontroversi atau tidak? Setelah kita melihat tayangannya dan memang ada dorongan dari Nick Kuipers kepada kiper. Jadi dianggap pengganggu kiper. Jadi golnya itu tidak disahkan. Ada satu momen menarik yang dimana Ciro Alves berhasil mencetak gol dengan cara salto ya, dan itu pakai kaki kiri. Nah, ini luar biasa. Padahal sebelumnya crossing yang disundul oleh Gustavo itu tidak sempurna, tetapi jatuh ke Ciro Alves dan akhirnya Ciro Alves melakukan salto dengan kaki kirinya dan akhirnya menjadi gol yang pertama bagi Persib Bandung. Ya, gol Ciro inilah yang momen luar biasa yang akhirnya Persib terus melakukan serangan. Maluku United tertekan ya saat itu dan malah Persib akhirnya bisa menambah gol tadi ya dari David da Silva. Ya, yang akhirnya Maluku United kan memasukkan Fritz Butuan ya sama Jacob Sayuri. Dia permainannya sangat cepat ya di kiri dan kanannya itu sangat cepat. Nah, sedangkan Persib sedikit agak keteteran.
Dan maksud dari Boyan Hodak memasukkan para pemain pengganti itu agar bisa pressing di depan tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini maksudnya agar ada jeda di pertahanan agar tidak terus melakukan serangan. Jadi diperas saja terus ke depan, tetapi ternyata ini tidak dilakukan, dan hal inilah yang membuat Boyan Hodak kecewa kepada para pemain pengganti. Tetapi setelah gol kedua Persib inilah Maluku United kan terus melakukan serangan ya. Pertandingan menjadi lebih hidup dan lebih seru ya, karena Maluku United terus berusaha untuk bisa mencetak gol, memperkecil kekalahan mereka, dan terus membombardir Persib. Dan Persib memang melakukan tertekan saat itu. Tetapi sampai menit akhir bahkan injury time, Persib masih berhasil melakukan clean sheet di pertandingan ini. Ya, yang lucunya adalah Mason 5 yang akhirnya sekarang memang dikritik oleh Bobotoh ya. Karena Mason 5 ini masukkan di menit ke-79. Dan di momen itulah Mason 5 yang menggantikan Tyrone Del Pino sempat bertabrakan dengan rekan setimnya Mark ya. Nah, ini momen yang sangat kocak ya. Jadi padahal Persib itu pada saat kondisi menyerang, dan itu momen yang cukup bagus gitu, tetapi malah jadi hilang momennya. Ya, jadi performa Mason 5 ini terus jadi sorotan para bobotoh ya, karena ya tidak ada atau tidak menunjukkan kinerja yang semakin baik gitu. Performanya malah terus menurun ya kalau kita lihat. Jadi memang layak ada pergantian sepertinya di putaran kedua nanti ya. Baik, itu tadi berita terbaru ya dari Indomatchday. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.